Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pengantar rekayasa lingkungan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari konsep dasar dari rekayasa lingkungan, dan pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi yang sangat penting, yaitu terkait baku mutu lingkungan. Coba teman-teman semua bayangkan sebuah kondisi di mana ada sebuah pabrik yang membuang air limbah ke sungai, dan air sungai tersebut tampak jernih dan tidak berbau. Menurut teman-teman semua, apakah kondisi tersebut dapat langsung dinyatakan bahwa sungai itu aman bagi lingkungan? Silahkan pikirkan sejenak jawabannya. Dalam rekayasa lingkungan, penilaian kualitas tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pengamatan visual, tetapi diperlukan data hasil pengukuran yang nantinya dapat dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Standar inilah yang kita kenal dengan baku mutu lingkungan. Nah, sebelum kita memasuki materi inti, kita perhatikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran pada pertemuan ini. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan baku mutu lingkungan, lalu mengidentifikasi berbagai jenis baku mutu lingkungan, lalu menganalisis hasil pengukuran parameter kualitas lingkungan, dan yang keempat itu menentukan apakah suatu kondisi lingkungan telah memenuhi atau melampaui baku mutu berdasarkan data yang telah ditetapkan. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan hidup dengan memahami baku mutu lingkungan hidup. Dan indikator ketercapaiannya antara lain yang pertama adalah mampu menjelaskan nilai ambang batas lingkungan hidup, kemudian mampu menjelaskan baku mutu lingkungan, dan yang ketiga mampu mengidentifikasi regulasi terkait lingkungan hidup. Nah, ini adalah gambaran ya, ada sebuah sungai yang tampak jernih dan ada sebuah sungai yang di permukaannya terdapat buih. Nah, apakah sungai yang airnya tampak jernih ini selalu aman untuk digunakan? Lalu bagaimana kira-kira pemerintah menentukan bahwa limbah suatu industri ini sudah aman dibuang ke lingkungan? Nah, kira-kira apakah isu-isu yang serupa ini saudara temukan di tempat tinggal saudara? Kita perlu memahami baku mutu lingkungan. Sehingga nantinya setelah pertemuan ini, mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan apa itu baku mutu lingkungan dan mengidentifikasi parameter apa saja yang ada di baku mutu tersebut. Jadi untuk menentukan sebuah sungai atau lingkungan hidup lainnya, kita perlu adanya tolak ukur ya, untuk mengatakan apakah sungai atau lingkungan hidup yang lainnya itu telah rusak ya, atau tercemar. Nah, sehubungan dengan adanya baku mutu lingkungan, kita juga mengenal istilah nilai ambang batas, yaitu batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat, makhluk hidup atau komponen lain dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan. Jika terjadi kondisi lingkungan yang melebihi nilai ambang batas, baik batas maksimum maupun batas minimumnya, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan itu telah tercemar. Ini adalah alasan kenapa kita memerlukan baku mutu lingkungan hidup, yaitu tentunya sebagai standar atau pedoman terhadap pengelolaan lingkungan hidup, serta sebagai upaya pencegahan atau penanggulangan pencemaran, dan sebagai tolak ukur untuk menentukan bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan hidup. Nah, di dalam baku mutu lingkungan kita mengenal tadi ya nilai ambang batas ya. Tetapi tidak semua nilai ambang batas ini merupakan baku mutu lingkungan selama tidak ada peraturan yang mewajibkan itu. Nah, untuk lingkungan hidup sendiri kita kan mengenal ada air, udara, dan tanah. Begitupun untuk baku mutu lingkungan hidup. Berarti kita nanti akan mengklasifikasikan baku mutu lingkungan hidup itu menjadi baku mutu air, baku mutu limbah cair, baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi, serta baku mutu air laut. Yang pertama, baku mutu air. Nah, pengertiannya adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terdapat di dalam air. Namun, air tetap berfungsi sesuai untuk peruntukannya. Ini ada beberapa peraturan tentang baku mutu air, diantaranya di Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air. Dan ini adalah cuplikan untuk PP nomor 82 tadi. Kita mengklasifikasikan air itu menjadi 4 kelas. Lalu berikutnya adalah baku mutu limbah cair. Nah, ini juga merupakan batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air. Nah, sehingga air tadi tidak melampaui baku mutu air. Nah, kemudian ini adalah beberapa peraturan terkait baku mutu limbah cair ya. Di antaranya itu di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Lalu ini adalah cuplikan peraturannya. Jadi ada parameternya, kemudian satuan dan nilai ambang batasnya.
Kemudian berikutnya adalah baku mutu udara ambien. Nah, ini adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terdapat di udara. Peraturannya di PP nomor 41 tahun 99 tentang pengendalian pencemar udara. Dan berikutnya adalah baku mutu udara emisi. Ini adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan ke sumber pencemaran ke udara sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien. Kemudian peraturan yang mengatur tentang baku mutu udara emisi ini di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 141 tahun 2003. Kemudian, ini sebagai tugas untuk teman-teman semua, ini adalah hasil pengukuran lab yang pernah saya lakukan ya dulu di penelitian di sebuah pabrik gula. Nah, ini adalah hasil pengukuran kualitas udara emisi, sehingga nanti saya meminta kepada teman-teman semua untuk membuka peraturan terkait baku mutu udara emisi dan berapa nilai ambang batas untuk tiap-tiap parameter pengukuran ini. Kemudian, teman-teman nanti membandingkan hasil pengukuran dengan nilai ambang batasnya untuk menentukan apakah setiap parameter ini melampaui atau tidak melampaui dari nilai ambang batas yang telah ditetapkan. Kemudian terakhir, ini adalah sebagai refleksi pembelajaran kita. Kalian bisa scan barcode untuk masuk ke menti.com. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya, sehingga saya memahami kira-kira pemahaman kalian itu sampai mana untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.